Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ba'da Syukur. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ibu yang mewakili takmir Masjid Imam Al-Ghazali mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri majelis yang mulia hari ini, yaitu pengajian membahas hadis Arba'in An-Nawawi tentang iman, Islam dan ihsan. Semoga kita semua mendapatkan tambahan ilmu dari Ustaz Sofi. Pada acara kita pagi ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian dari Istiqomah Arba'in An-Nawawi, kemudian yang ketiga adalah acara yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan umum kita. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, kajian Arba'in An-Nawawi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, khususnya dari ketakmiran, khusus lagi Abah Haji Ihyauddin Eko Putra beserta Bapak Haji Bambang Nur Cahyo selaku ketua dan wakil ketua takmir Masjid Nurul Islam Nurul Islam katelan masjid nang Tanggulangin riyen Pak kula Pak nggih. Masjid Imam Ghazali yang sama Allah ditakdirkan di klaster Firdaus, memang cocok Pak. Lek misalnya klaster Nirwana gak cocok, klaster Eden gak patek cocok. Sing paling cocok memangi klaster Firdaus. Keranten nopo
Firdaus niki jenenge swarga. Swarga sing ranking pertama, Pak. Jadi misalkan kamar-kamar niku nggih kan wonten kamar umum, kamar VIP gitu. Nah, niki sing jenenge Firdaus niki swarga VVIP, Pak. Wis gak ana bandingan nggih. Mila bersyukur kita sing ditakdirkan di klaster Firdaus, khususnya masjid niki kali Gusti Allah ditempatkan di klaster Firdaus. Muga-muga niki merupakan suatu tanda takdir Gusti Allah, tanda ridhane Gusti Allah. Wong Islam sing cinta karo Masjid Imam Ghazali sing nenggone klaster Firdaus, baik tiang sing dugi klaster Firdaus, tiang sing dugi klaster Nirwana Eden termasuk jalur utama sing cinta masjid, muga-muga dilebetaken sedaya dumateng swaraganipun Gusti Allah swarga Firdaus. Amin Allahumma amin. Para sederek kang kula hormati, kita sekarang insyaallah mau membahas hadis yang kedua nggih. Jadi hadis niki kan berita dari Rasulullah. Cuman walaupun dari ucapan Rasulullah itu tidak dari Rasulullah sendiri, berdasarkan bimbingan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan baginda Rasul itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepintaran baginda Rasul, bukan karena kecerdasan baginda Rasul, tapi semata-mata dari wahyu Allah, dari bimbingan Allah. Satu kesempatan baginda Rasul juga menyatakan ma kharaja, tidak akan pernah keluar min fami dari lesanku ilal haq, kecuali yang benar. Jadi Rasulullah niku Pak sama sekali steril dari ucapan dusta, steril dari ucapan menfitnah, steril dari ucapan menghibah, steril dari ucapan takabur, termasuk steril dari ucapan sia-sia. Niki baginda Rasul. Mila hadis niki datangnya dari Rasulullah, tapi dari wahyu Allah, tidak tertulis di Al-Qur'an. Niki jenenge hadis, Pak. Nggih. Derajatnya nggih macam-macam. Sing paling tinggi derajatnya hadis sahih. Hadis sahih niki sing diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah kedapatan berbuat fasik, khususnya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim niku sing paling terkenal. Sehingga niki hadis kumpulan-kumpulan dari riwayat Imam Bukhari Muslim niki luar biasa, nggih. Oleh karenanya hadis ini dijadikan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi misalkan ada hukum, itu pertama kita cari di Al-Quran, nggak ada di hadis Rasulullah, nggak ada lagi di ijma, nggak ada lagi di kias. Ijma dan kias niku sing terakhir ngunang nggih. Hadirin, kita di bulan yang kemarin kan membahas masalah niat, Pak nggih. Ibu nggih, niat sekedar kita review, Pak. Namanya kajian ngeten niki kan harus ada istilahnya keterkaitan. Sekarang kita bahas apa? Kemarin kita bahas apa? Kita sedikit review, mengingat kembali secara intinya seperti apa, biar kita tidak lupa, terus ditambah lagi dengan ilmu yang baru, sehingga ada semacam keterkaitan. Bisa diterima, Pak nggih? Bapak Ibu sekalian, kena mawon ya. Niat itu memang suatu perbuatan hati, Pak. Jadi perbuatan hati ini
langsung yang tahu cuma Allah. Wala zunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Wa asirru qaulakum, walaupun kamu merahasiakan ucapanmu yang terdetak di dalam hati, yang diniatkan di dalam hati, wa asirru qaulakum awijharu bi, atau kamu jaharkan, atau kamu ucapkan dengan lisan, atau kamu ucapkan atau tindakan dengan perbuatan, innahu, maka sesungguhnya Allah itu alimun, maha tahu dan maha teliti, bidzatis sudur, apapun yang terdetak di dalam dadamu, apa yang menjadi keadaan di dalam suasana batinmu, hanya Allah yang tahu, Pak. Malaikat mboten semerap, Pak. Nggih. Jadi masalah niat niki memang perbuatan hati satu. Yang kedua, amal apapun tidak akan diterima sama Allah kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Nggih, karena Allah. Yang kedua juga didukung dengan ilmu perbuatan yang sudah dicontohkan baginda Rasul, sehingga ada istilahnya satu lillah. Lillah itu semata-mata karena Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah panjenengan yang jadi tujuan kami beribadah, dan semata-mata waridhoka, dan ridho panjenengan ya Allah, matslubi yang saya inginkan, yang saya cari, yang saya harapkan, ridho panjenengan tok ya Allah. Tidak pengakuan manusia, tidak penghormatan manusia, tidak pujian manusia, tidak juga popularitas, tidak ada, hanya ridho Allah. Niku Pak jenenge ikhlas. Sing nomor kali fillah, lillah yang pertama, yang kedua fillah. Fillah itu di samping ikhlas, kita beribadah itu sesuai dengan syariat ajaran agama Islam yang sudah dicontohkan baginda Rasul. Contohnya misalkan sholat, ya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti saya sholat. Ruku sujudnya seperti apa? Kalau membaca Fatihah seperti apa? Kalau apa istilahnya duduk tasyahud akhir seperti apa? Rasulullah sudah memberikan contoh sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Tinggal umat Islam bisakah mengikuti, yaitu sholat yang benar-benar sesuai dengan petunjuk dan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabtu diterami Pak nggih? Nggih. Jadi yang terakhir adalah billah, lillah, fillah, billah. Billah itu orang-orang yang dijaga sama Allah, niatnya tetap ikhlas. Yang kedua, orang ini dianugerahi sama Allah kefahaman di dalam menjalankan ibadah sehingga sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasul. Akhirnya apa? Sesuai dengan zikir kita, la haula, tidak ada kekuatan untuk menjalankan perintah Allah yang bernilai amal soleh kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, tidak ada suatu kekuatan yang bisa apa ya istilahnya itu sehingga kita bisa menghindari yang dilarang sama Allah, illa kecuali billah, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Intine ngoten, Pak. Jadi pertama niatnya ikhlas, yang kedua dilaksanakan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, yang ketiga
Kita selalu bermohon sama Allah, semoga diberikan Allah pertolongan sehingga bisa menjalankan yang diperintah Allah. Yang kedua, minta diberikan Allah perlindungan sehingga bisa meninggalkan yang dilarang sama Allah. Pun Pak selesai Pak swarga panggonane Pak. Nggih. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita lanjutkan yaitu hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini luar biasa Pak nggih. Hadis ini luar biasa. Kula lek maca hadis niki merinding kula Pak. Bayangno situasi waktu niku kejadiannya seperti apa. Ini ceritanya kan malaikat Jibril datang langsung dengan perintah Allah. Malaikat Jibril datang dengan wujud berupa manusia yang sangat tampan. Wis gantenge mboten sing bandingi Pak. Nggih. Malaikat Jibril itu kan kalau Gusti Allah dikehendaki bisa berupa macam-macam Pak. Ada yang kadang-kadang berupa suara gemerincing jika waktu Rasul menerima wahyu niku Pak nggih. Terus nggih kadang-kadang berupa manusia ngeten niki. Tapi kalau mewujudkan aslinya geblak Rasulullah langsung Pak. Karena begitu pesannya malaikat Jibril satu napa jenenge isi sayapnya pun niki memenuhi hamparan dunia niki Pak, mboten saged nggih. Nah, hadirin sekalian, ini hadis yang kedua yaitu berbicara tentang yaitu pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi tiga niki Pak. Kula biasane niku menawi menjelaskan niku kula tambahi Pak. Jadi iman Islam, iman, ihsan niki ditambahi untuk menjadikan benar-benar menggapai kesempurnaan di dalam beragama insan kamil, yaitu pertama dengan ilmu, ditambahi dengan ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ilmu tentang ihsan. Yang ketiga, semua amalnya dilandasi dengan ikhlas. Semua Pak, ikhlas. Terus yang terakhir, yang kelima, yang keenam, yaitu juga terakhir untuk membungkus iman, Islam, ihsan, ikhlas dan ilmu itu dibungkus dengan terakhir apa? Istiqomah. Istiqomah niki luar biasa Pak. Niki kesempurnaan dalam beribadah nggih istiqomah niki Pak nggih. Nah, hadirin, ini hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Aizon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat, kata Umar, itu duduk-duduk dengan baginda Rasul. Nah, duduk-duduk zata yaumin, pada suatu ketika di suatu hari itu itsala alaina. Ketika kita duduk-duduk bercengkrama sama baginda Rasul, kata Umar dengan para sahabat, datanglah seseorang, yaitu alaina rajulun, seorang laki-laki. Rajulun itu laki-laki Pak. Jadi kata Umar bin Khattab, suatu ketika kami duduk-duduk dengan baginda Rasul, datanglah seorang laki-laki, kata Umar bin Khattab. Seorang itu syadidu bayadis siyab, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan bayat putih, asyab, pakaian-pakaian yang putih tapi syadid, yang benar-benar putih, putihnya luar biasa. Jadi orang laki-laki yang datang di hadapan baginda Rasul dan para sahabat itu adalah seorang laki-laki yang berpakaian putih, bersihnya luar biasa. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, yang mana orang itu di samping berpakaian yang putih bersih, yaitu sya'ri niku rambut, sawat niku hitam, syadidut niku yang benar-benar sangat. Jadi seorang laki-laki yang datang kepada Rasul itu adalah orang yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, gitu. Kemudian
La yura alaihi asarus safar. Kami tidak melihat orang ini kayak ada tanda-tanda dari bepergian jauh. Kan ketinggal, Pak. Yang niku lek misale saking bepergian jauh kan pakaian luyu gitu, terus mungkin wajahnya itu kelihatan letih gitu, kan bepergian jauh. Tapi orang ini ndak. Orang ini berpakaian putih, rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan dari orang yang bepergian jauh. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami satu orang pun ya enggak ada yang kenal sama orang ini, enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu siapa orang ini, berpakaian putih, ganteng, tinggi, gagah, kemudian rambutnya hitam, tidak juga nampak letih. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia tuh ujuk-ujuk duduk yang sangat berdekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa yang terjadi? Wasnada, maka ditempelkan apa yang ditempelkan, rukbataihi, kedua lutut orang ini ditempelkan ila rukbataihi, kepada kedua lututnya baginda Rasul. Jadi langsung begini Pak, langsung berhadapan dengan Rasul, langsung kedua napa niki lutut ini ditempelkan di kedua lututnya baginda Rasul. Wes kaya tiang sing sangat akrab gitu. Padahal sahabat niki ndak pernah tahu siapa orang ini gitu. Datang secara tiba-tiba, wajahnya tampan, posturnya tinggi besar gagah perkasa, berpakaian putih, rambutnya hitam, langsung mendekat berhadapan dengan Rasul, kedua lututnya ditempelkan di lututnya baginda Rasul. Kemudian bukan hanya itu, wawadu'a, dan meletakkan kafai niki Pak, epe niki Pak, jenenge niki kafai Pak, epe kafai ala fakhidaihi, kepada pahanya baginda Rasul. Jadi ya napa dipraktekno niki, kedua lutut nempel, terus tangan niki nempel tenggini paha baginda Rasul, sangat dekat dan sangat akrab Pak. Memang malaikat Jibril dengan baginda Rasul itu semua akrab Pak gitu. Wong gawe ini menyampaikan wahyu, baginda Rasul tahu ini malaikat Jibril, Allah yang ngasih tahu Pak nggih. Mboten sinten sing ngasih tahu, sing tahu nggih cuma Gusti Allah nggih. Nah, setelah itu waqala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu Muhammad sama aku nih, kepadaku, anil Islam, tentang Islam Muhammad gitu. Hadirin, yang bertanya ini malaikat yang paling dekat sama Allah, sing ditanya adalah makhluk yang paling mulia di atas bumi niki, niku baginda Rasul. Malaikat Jibril datang di hadapan baginda Rasul juga karena perintah Allah. Terus baginda Rasul jawab niki nggih berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saged diterami Pak nggih? Niki hadis luar biasa niki Pak nggih. Mboten usah dijelasno sing yo napa pun sangat gamblang niki nggih. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul menjawab. Kan habis ditanya Pak gitu. Nek faqala ini berarti kan maka baginda Rasul menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Al-Islam, yang dinamakan Islam itu antashhada, niki diawali dengan huruf nasab an, berarti tashhada. Nek ganti an nggih asyhadu. An niki huruf nasab harus nanti menjadi fathah, maka antashhada. Terus Rasulullah menjawab, sing bertanya niki ada di hadapannya, maka dengan menggunakan zomir mukhatab, yaitu pakai ta. Antashhada, kamu bersaksi, ngoten lho Pak nggih. Maka ini menjadi antashhada mboten asyhadu gitu. Karena jawaban baginda Rasul kepada malaikat Jibril yang ada di hadapannya termasuk ini juga untuk memberikan suatu kabar jawaban kepada seluruh umat manusia. Allah ilaha illallah, kamu bersaksi Allah ilaha,
termasuk niki, gitu, mulai niki huruf nasab. Allah ilaha, nggak boleh Allah ilahu, nggak boleh, harus Allah ilaha. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah illa kecuali Allah, kecuali Allah, hanya Allah. Antasyhada ilaha illallah wa anna, dan sesungguhnya an dengan ana nggih sami Pak, niki jenenge napa nggih, istilah ngoten saudaranya. An kali anna niki sami huruf nasab, jadi harus menjadi fathah. Wa anna Muhammadan, anna mesti Muhammadan, nggak boleh anna Muhammadun, nggak boleh, kecuali nggak ada anna, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau sing pakai Rasul Muhammadun, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah nggih mboten angsal Pak. Niki jeneng ilmu nahwu. Ilmu nahwu niku menentukan posisi nopo istilah ngoten, katakanlah sing terakhir gitu, dibaca kasro, dibaca fathah, nopo dibaca doma gitu, niku macam-macam Pak nggih. Nah hadirin sekalian, kamu bersaksi pertama bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi ini menyatakan bahwa Muhammad itu benar-benar Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah. Sing bertanya niki malaikat sing paling dekat dengan Allah, baginda Rasul mengatakan, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dijelasaken apa? Apa diwaca langsung mawon riyin nggih. Waktune soal mepet niki, Pak. Memangi napa nggih ngaji niki butuh waktu sing lami. Cuma kula singkat mawon nggih. Kemudian yang kedua, waktu qimas shalah, dan kamu menegakkan sholat. Kenapa enggak waktu qimu? Karena mengikuti tadi, mengikuti antasyhada niki jenis naat atau man'ut, ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Ini indah bahasa Arab ngeten niki Pak. Innallaha sami'un alim, nggak boleh sami'un mesti alimun, nggak boleh, nggak ada sami'un aliman, nggak ada Pak. Sami'un alimin nggak ada, mesti harus sami'un alimun. Niki jenenge ada yang diikuti, ada yang mengikuti. Bahasa Arab ini luar biasa Pak. Paling tertib, paling indah, paling tertib, paling pasti nggih bahasa Arab Pak. Nggih. Nek bahasa Inggris kan, katakanlah bahasa Indonesia kan masih samar Pak. Misalkan kamu, Indonesia kan kamu bisa kamu laki-laki, bisa kamu perempuan, kamu sekalian bisa kamu sekalian laki-laki, bisa perempuan, dia atau mereka laki-laki bisa perempuan. Tapi kalau bahasa Arab sudah pasti paten Pak, tertentu. Jadi ada semacam kekhususan, tidak bisa dirubah-rubah. Mila dengan adanya bahasa Arab menjadi wahyu niki untuk memudahkan manusia, bisa membedakan secara pasti Pak, membedakan secara pasti. Nah hadirin, waktu qimas shalah, mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan Pak. Mendirikan sholat niki kan ada dua macam. Pertama secara struktural. Secara struktural niki sholat niki yaitu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang sebelumnya juga persyaratannya harus dipenuhi, harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, makanya harus wudu. Pakaian pun juga harus bersih dari najis dan kotoran, makanya harus pakaian yang bersih. Apalagi di dalam untuk menggapai khusyuan harus hatinya bersih dari segala macam penyakit hati niku Pak, sakit khusyuk sholat niku Pak. Nah kemudian yang kedua secara fungsional niki
dampak positif dari sholat niki lho Pak. Niku fungsinya apa sholat itu? Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sholat yang benar-benar dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah, dijalankan sesuai dengan petunjuk dan contoh baginda Rasul, sesuai dengan syariat ajaran Islam, apalagi dikerjakan dengan khusyuk, maka akan melahirkan sikap, akan menjadikan perubahan karakter orang yang sholat itu, yaitu tanha, mencegah anil faksha, dari segala perbuatan yang keji, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Niki Pak nggih. Mila salat niki memang menjadi barometer Pak nggih. Salat itu pertama kali amalan manusia di hari kiamat nanti yang ditanyakan sama Allah, yaitu amalan salat. Gitu. Amalan salat Pak. Karena salat ini memang menempati ranking pertama di dalam beribadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga kata baginda Rasul, yaitu watu tiyaz zakatah, dan kamu yaitu membayar zakat. Yang ketiga watu tiyaz zakatah, membayar zakat. Yang pertama antas syada'il Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua watu qimas sholata. Yang ketiga watu tiyaz zakata. Memang banyak ayat-ayat dari sholat zakat niku Pak nggih. Makanya orang yang sholat yang baik itu, yang bisa membentuk karakter orang yang sholat itu, dia rajin mengeluarkan zakat. Bukan hanya zakat fitrah loh Pak nggih. Zakat fitrah kan semua orang bisa Pak, kita asalkan besok ada yang dimakan, bahkan punya barang dari makan, barangnya bisa dijual, makan besok ini pun wajib zakat fitrah. Termasuk dikala anak kecil dia lahir sebelum khatib turun dari mimbar, wajib zakat fitrah Pak. Gitu, bukan hanya orang dewasa, masih kecil, bayi coar niku nggih pun wajib Pak zakat fitrah Pak nggih. Nah, yang kedua zakat mal. Zakat mal niki kan kadang-kadang kurang diperhatikan Pak. Padahal zakat mal itu merupakan kewajiban, dan itu 2,5% haknya fakir miskin. Bukan hak kita, bukan hak orang yang kaya itu Pak. Bukan orang yang muzaki, orang yang wajib zakat itu bukan. Gitu. Itu dia itu memang bukan haknya, bukan miliknya. Misalkan nggak dikeluarkan 2,5%, yang istilahnya memakan barangnya atau hartanya fakir miskin Pak. Malah ada ungkapan begini, ini agak ekstrim, mohon maaf ya, bukan dari saya ini. Jadi orang-orang yang sudah mencapai nisab dan juga mencapai pada waktunya haul, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, dia ini orang yang sangat jahat Pak, lebih jahat daripada perampok sekalipun. Kenapa? Karena ini hanya fakir miskin, nggak disampaikan, dimakan juga, gitu. Fakir miskin ini kan mboten nggak ada nopo-nopo Pak, nggak ada yang Gusti Allah menitipkan di orang-orang kaya niki 2,5%. Dikira tidak disampaikan, maka kenapa dikatakan lebih jahat daripada perampok sekalipun? Nek tiang merampok Pak, sing dirampok niki dunyane kata Pak, dirampok mobil masih punya harta yang lain. Tapi ini fakir miskin tidak punya apa, cuma dititipkan juga nggak dikasihkan, kan sangat jahat Pak. Gila. Bagaimana resikonya? Luar biasa resikonya Pak. Dimakan itu hartanya fakir miskin yang mestinya disampaikan, terus dipakai salat bagaimana? Ya jelas tidak diterima salatnya Pak. Di dalamnya banyak barang yang kotor, dimakan jadi daging, jadi darah, jadi tulang. Bagaimana nyampe kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta yang barang yang bersih Pak. Allah maha suci, tidak nyambung disembah oleh orang yang daging, darah, tulangnya ini kotor dari yang tidak dihalalkan sama Allah. Nah inilah hadirin sekalian, kadang-kadang ini kurang diperhatikan. Indonesia ini kan yang sangat digalakkan kan pajak Pak, zakat mal kurang, padahal ini yang wajib bagi umat Islam, gitu. Kalau pajak itu dalam Islam itu kan kalau sesuatu yang memaksa Pak,
gitu, pajak itu. Tapi kan Indonesia kan tidak, sedikit pajak. Sampean kepingin mangan sing rada enak di tempat sing rada bersih, pajak Pak 10%, mari ndundakno 12% Pak, gitu. Kemarin saya kan makan di mana itu sop ayamnya Pak Min Klaten iki lho Pak nggih ya. Ingin esuk-esuk kepingin seger Pak gitu. Nggih ngaten Pak, kali bojo kula habis berapa sekitar 48. Nggih pajeke 10% 5.000. Sampe nek 100.000 pajeke 10.000, 200.000 pajeke 20.000 Pak gitu. La ilaha illallah. Sampai tingkat mangan keping rada enak dipajak Pak sampean Pak gitu. Orang pingin jualan pentol, pinginnya dia pakai motor biar nggak kesel pakai sepeda mancal, pingin ngridit sepeda. Saulan bayar 500 600. Niku nggak dipajak Pak. Pajak tetep pajak, setiap tahun nggak dipajak gitu. Nah hadirin, inilah memang kejadian. Tapi sebagai umat Islam kita tetap bersyukur sama Allah, bagaimana kita bisa berbuat yang baik sebagai bangsa negara yang baik dan juga sebagai umat Islam yang baik. Nggih, amin Allahumma amin. Kemudian hadirin yang keempat yaitu watasuma Ramadan. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Niki hadis niki sing menjelaskan Pak. Nek bersyahadat, nek salat, nek zakat, berpuasa di bulan Ramadan niki jenenge rukun Islam. Kemudian yang kelima, watasuma Ramadan watahujjal baita ini stata'ta ilaihi sabila. Kemudian kamu berangkat haji di rumahnya Allah, ini stata'ta, kalau kamu mempunyai kemampuan ilaihi sabila untuk menjalankan, yaitu di dalam perjalanan kan macam-macam Pak kemampuan. Mampu membayar UNH, mampu secara fisik sehat ya. Terus katakanlah kondisinya di Mekah niku aman kan niku Pak, jenenge ada kemampuan nggih meliputi 3 niku. Nah misalnya secara fisik sehat terus enak gak mampu nggih mboten saged berangkat Pak, mboten mampu niku jenenge. Ada uang mampu terus sehat tapi kemarin ngingin Covid nggih ya. Pering ya, Covid nggih mboten saged Pak, nggih mboten aman, situasi ndak aman, berarti ndak memenuhi, harus memenuhi secara sempurna gitu. Kemudian yang terakhir yaitu terakhir iki pun Pak nggih. Terakhir saya menurunkan haji nih ya Allah, mun terakhir nggih ya. Jadi sing terakhir kelima menjalankan ibadah haji. Kula sik dereng haji Pak nggih ya. Saya kepingin tok kirangan mengi berangkat kapan Gusti Allah sing ngersakaken nggih ya. Cuma memang kula berazam. Mohon kalau Gusti Allah niki ijazah saking Kiai Husain Rifai niki Pak Mojokerto nggih ya. Siapa yang menjalankan kamu membaca sholawat 1000 kali niki keluar dari niki Pak. Cuma ada kaitannya nanti cinta Rasul terus nanti pergi ke Baitullah. Pertama, kamu akan dicintai sama Allah. Yang kedua, dicintai sama orang-orang yang sama beriman. Tapi ada kecualinya Pak. Kecuali orang yang hatinya masih kotor, tidak nyambung. Orang yang istiqomah baca selawat 1000 kali selawat Jibril, terus orang ini hatinya kotor, tidak nyambung Pak. Tidak tahu dia, tidak ada sinyal istilahnya. Terus yang kedua, Allah ngasih rezeki yang tidak tersangka-sangka. Sing nomor kali Pak. Sing terakhir niki Pak, sing paling kula kepingin nih Pak, yaitu kamu nanti akan berjumpa dengan baginda Rasul lewat mimpi. Makanya kula niki pingin Pak, sebelum kula nanti niku teng Mekah niku pingin mimpi berjumpa baginda Rasul. Sampe niki ngoten kula dongaaken Pak nggih. Maca selawat Jibril mboten suwe Pak, paling 25 menit. Niku pun nyampe pun kita 25 menit pun nyampe, pun selesai nggih. Tapi memang berat, awal-awalnya berat Pak nggih. Kita yakini kita ingin dicintai baginda Rasul, ingin dicukupi rezeki kita, kebutuhan kita, ingin jumpa dengan baginda Rasul. Luar mboten enten masalah berat pun Pak nggih. Hadirin niku rukun Islam jadi ada 5.
membaca 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian terakhir melaksanakan ibadah haji kalau bagi yang mampu. Hadirin, akan saya jelaskan lagi gitu sedikit Pak. Waktu ini nggak diburu mawon. Terakhir jam pinten Mbak Eri? Sampai jam 35 nggih. Nah, kurang 7 menit nggih. Saya akan menjelaskan yaitu masalah la ilaha illallah. Mau kan dari kula jelasno Pak. La ilaha illallah, ilah niki tauhid uluhiyah Pak. Tauhid uluhiyah niku berkenaan dengan penyembahan kepada Allah, berkenaan dengan doa, gitu. Berkenaan dengan doa, menyembah dan doa niki tauhid uluhiyah. Ada tauhid rububiyah. Gusti Allah menyatakan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita nek donga kan macam kali, Pak. Donga kan macam kali, ada Robbana, gitu. Ada Allahumma. Allahumma niku tauhid uluhiyah, Robbana tauhid rububiyah. Rububiyah niku napa? Gusti Allah niku sebagai Tuhan, Gusti Allah sebagai pencipta, Gusti Allah sebagai penguasa tunggal, Gusti Allah yang ngasih rezeki, Gusti Allah yang menghidupkan seluruh makhluknya, dan Allah yang mematikan seluruh makhluknya. Niki jenenge tauhid rububiyah, Pak. Harus diimani secara utuh, gitu. Saged diterami. Nggih. Jadi uluhiyah niku berkenaan dengan penyembahan dan doa. Tapi kalau rububiyah niku lebih luas lagi, Pak, gitu. Mila kita sebagai orang beriman harus paham dan harus meyakini tauhid niki lah keyakinan dalam hati, Pak, gitu. Keyakinan dalam hati mengesahkan Allah, gitu. Nanti di hari akhir, yauma la yanfa, di hari pertanggungjawaban amal, di hari penghisaban amal, la yanfa malun, pada hari itu nggak berguna harta, nggak berguna, Pak. Sekarang kita lihat orang sing paling kaya niku, hartanya ratusan triliun. Enten Pak, uang duit sampai ratusan triliun niku, Pak. 1 triliun kula bayang niku mboten saged, Pak. Misale dikit tuku dawet 1 triliun sak Indonesia kelem dawet sak sampean, Pak. Wong 1 triliun niku sak pinten? 1000 miliar ditumpuk-tumpuk kabeh 1000 sak miliar niku. Sak miliar niku pinten? 1 juta ditumpuk-tumpuk kabeh 1000, Pak. Ya napa, Pak, sampean bayangno, Pak, nggih ya. Dadi misale mboten bayangno ning donya mawon nggih. Hadirin, hari itu ndak berguna lagi harta wala banan, dan juga nggak berguna anak, illa kecuali man, seseorang atallah, hadir di hadapan Allah biqalbin salim, hatinya selamat, imannya selamat, ketauhidannya selamat, selamat dari kesyirikan, Mbak. Niki hati-hati, Pak, nggih. Niki kula tekankan niki, ketauhidan niki nggih. Selamat dari kesyirikan. Syirik yang paling dikhawatirkan Rasul niku, Pak, bukan menyembah batu, jelas, Pak. Nek menyembah batu kan pun jelas, Pak, gitu. Nyembah batu, nyembah misalnya bangunan sing dianggap sing nopolah indah, terus menyembah matahari, menyembah niku kan jelas, Pak. Tapi sing dikhawatirkan baginda Rasul itu syirik kecil. Syirik kecil, tapi ini kalau terbiasa juga bisa jadi besar. Yaitu syirik kecil itu ar-riya. Riya itu, Pak, ya Allah, Rasulullah menggambarkan riya itu yang saya khawatirkan terhadap umatku, yang paling saya khawatirkan adalah riya. Ingin dipuji orang, beramal ingin mendapatkan pengakuan, beramal ingin mendapatkan kesohoran. Niki, Pak, jenenge riya, Pak. Seperti semut hitam, nun saya Pak nggih, semut hitam jeneng bayangno ya sak nggih. Semut hitam yang berjalan di kegelapan malam tanpa ada sinar penerangan apapun, gelap gulita di atas batu hitam. Terus yang licin, bisa, ya napa, Pak?
Jadi semut sing paling kecil yang berwarna hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam yang licin sangat samar Pak, gak kroso Pak, sanit ngono wis. Padahal Allah kan maha teliti, innallaha khabirun, maha teliti Gusti Allah bima ta'malun, apapun yang kamu kerjakan di dalam hati, di dalam dada, di dalam pikiran, Allah sangat teliti Pak, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dibohongi Allah, tidak ada yang samar bagi Allah, semuanya jelas karena Allah punya sifat khabir, maha teliti yang maha sempurna, bukan teliti ini sing kadang-kadang teliti, kadang-kadang enggak gitu Pak. Allah itu sifatnya maha sempurna, maha tahu, ya tahunya maha sempurna. Ini menungso kan tahu kan sangat terbatas Pak. Misalnya ngeten nggih, ini kan buku, nah ini kan ada kacamata, saya tahu ini buku, tapi di balik buku kan kita sudah tidak tahu, apalagi yang jauh di sana utama tidak tahu. Tapi kalau Allah itu mengetahui dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, yang lahir maupun yang batin, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak akan lepas dari penglihatan dan kemahatellitiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangane Gusti Allah tok sing pantes didadekne Gusti Allah, batin Tuhan pangeran nggih cuma Gusti Allah Pak. Lah saniki menungso dadekno Tuhan nggih gak pantes blas sih. Wong dia dilahirkan, gitu. Dia juga bisa hidup karena dihidupkan Allah, bisa berbicara karena dikehendaki sama Allah, dan juga pada akhirnya mati loh, kok diakui Tuhan lah, aneh sih Pak. Gitu. Apalagi benda patung gitu. Diakui Tuhan. Ceritanya lah ngeten. Sahabat Umar niku kadang-kadang guyu-guyu, kadang-kadang nangis Pak. Ini kan ceritanya sahabat Umar hadis niki nggih. Terus sahabat bertanya, "Ya Umar, kenapa sampai habis nangis kok guyu?" "Iya, saya tuh nangis karena gimana? Saya membunuh anak saya perempuan, punya dosa, orang bunuh, gimana ya Allah, dosa saya seperti apa?" Terus saya ketawa, kenapa? Karena saya membayangkan itu patung saya akui sebagai Tuhan, dan itu saya buat dari roti. Dikala saya menyembah yang saya anggap sebagai Tuhan, terus perut saya lapar, akhirnya apa? Saya permisi sama Tuhan, permisi ya Tuhan, kan baik hati ya, perut saya kan lapar Tuhan, maka izinkan saya makan Tuhan, sehingga perut saya tidak apa dipetel Pak, telingai Pak, dimakan lep, mari ngono tangane dipodol, dimangan lep. Akhirnya dia ketawa-ketawa, ketawanya gimana? Kok itu terjadi? Bagaimana pikiran saya waktu itu? Wong Tuhan kok kena dipangan. Lucu sih Pak, gitu. Makanya guyu-guyu sahabat Umar itu, nggih. Dikala ingat, dikala masa jahiliyah dulu, makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah bukan karena orangnya bodoh kok, bukan Pak. Orang Arab pinter-pinter bikin syair, rajanya bikin syair Pak, tapi bodoh dalam arti berpikir kena apa? Wong reco dari batu kok dianggap Tuhan. Dia tidak bisa bicara apa-apa. Bagaimana Nabi Ibrahim tanya sama bapaknya, gitu. Bapak mengakui batu patung sebagai Tuhan. Udah Bapak sekarang bikin patung yang paling besar, gitu. Bikin Bapak patung yang paling besar. Akhirnya ditanya, udah Pak ini yang paling besar, berarti paling pinter, berarti paling hebat. Ditanya. Ya tidak bisa apa-apa Pak, ditanya wong jenenge patung tidak bisa ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya dikepruk Pak itu. Nah bisa ngedikepruk sampai marah, bapak ini marah. Raja Namrud juga marah. Buakan Nabi Ibrahim. Tapi dengan kuasa Allah, jangankan terbakar, hangus kulit di area manapun nggak ada yang hangus Pak. Allah sudah menyatakan api yang sifatnya membakar, yaitu sama Allah dikehendaki jadi dingin dan tidak membakar Ibrahim sama sekali. Ini cerita kilas. Nah hadirin, kemudian yang kedua, kemudian setelah jawab itu, qala sadaqta, qala berkata malaikat itu setelah Rasulullah menjawab yang 5 itu Pak nggih, yaitu antasyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya sampai atau hijal baital ilais manistata ini satata ilai sabila. Terus qala berkata malaikat Jibril sadaqta,
Sedekah benar kamu Muhammad. Akhirnya para sahabat berkata, fa'ajibna lahu. Saya heran sama orang ini, heran sama orang yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiqu, dan dia juga yang membenarkan. Heran. Sahabat heran, Pak. Heran tuh wong iki. Dia takut-takut dewe, tapi dijawab-jawab di bener-bener dewe. Kan gitu, Pak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tanya lagi malaikat Jibril. Qala fa akhbirni al iman Muhammad. Beritahu kami tentang iman Muhammad. Yaitu Rasul mengatakan antu'minu billah. Kamu beriman sama Allah, wa malaikati, dan para malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang tidak baik. Niki Pak, niki rukun iman berarti 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. 6. Terus qala sadaqta, benar kamu Muhammad. Dibenarkan lagi Pak sama malaikat Jibril. Terus sahabat heran lagi, fa'ajibna lahu, kami heran sama orang ini. Dia itu yas'aluhu, yang bertanya sendiri, fasaddaquhu, dan juga wasaddiquhu, dan dia membenarkan sendiri. Maunya apa? Gitu Pak, pikirin sahabat gitu. Kemudian terakhir, qala fakhbirni anil ihsan. Kemudian Muhammad, kamu beritahu sama saya tentang ihsan. Yaitu qala Rasulullah menjawab, anta budallaha. Ihsan itu kalau kamu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, kamu seakan-akan melihat langsung Allah di hadapanmu. Fa ilam takum taro, walaupun pada kenyataannya kamu tidak akan bisa melihat Allah, sekali-kali nggak akan bisa melihat Allah, siapapun nggak akan bisa melihat Allah, tapi kamu harus yakin fa innahu yaroka. Kalau kamu beribadah, kamu yakin kamu berhadapan dengan Allah, sehingga kamu akan menampilkan yaitu ibadah yang ihsan. Ihsan yang artinya baik Pak, terbaik bahkan gitu. Artinya yang terbaik, ihsan dari hasan kan baik. Kalau ihsan itu menjadi yang terbaik, maka perintah Gusti Allah kan gitu Pak. Jadi dengan surat Al-Mulk niku, surat Al-Baqarah ayat yang di awal-awal ayat niku, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kamu diuji sama Allah. Liyabluwakum ayyukum, dengan ujian kamu hidup dan mati itu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang beramal ahsan, yang beramal ahsan, yang terbaik amalnya, ahsanu amala. Niki Pak, nggih. Islam, iman, dan ihsan. Pun nggih. Nah, barangkali wonten sing perlu ditanyakan, waktu ini sempit Pak Heri nggih ya. Monggo Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi memang ini sebenarnya hadis ini Pak, 2 jam gak mari Pak. Misalnya kalau jelas 2 jam gak mari hadis niki Pak. Soalnya memang niki sangat-sangat krusial. Hadis niki mencakup seluruh ilmu agama Pak. Napa mboten enten ilmu agama masalah Islam, iman, ihsan, gitu. Semuanya ada Pak, gitu. Bila orang-orang yang beribadah, yang sudah sampai taraf-tarafnya ihsan Pak, itu dia istilahnya muraqabah. Muraqabah itu setiap kali beribadah, terutama sholat nih, di luar sholat pun juga seperti itu Pak. Dia meyakini Allah melihat kita, jadi dia puas dengan keikhlasannya, walaupun orang lain tidak tahu. Orang ikhlas niku lah gampangan ini kan tenang sih Pak. Tenang niku disebutkan di dalam Al-Qur'an niku yaitu nafsul mutmainnah. Sing diwaca kali Ustaz Mufid wau, inna nafsa, surat Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada di dalam diri manusia itu la ammaratum bisu, yakti akan menyuruh kamu, mengajak kamu bisu untuk berbuat yang tidak baik. Illa kecuali nafsu ma rahima rabbi, nafsu yang sudah dirahmati sama Allah,
dikasih hidayah sama Allah gitu, itu punya sifat muraqabah, merasa selalu diawasi Allah sehingga selalu bisa napa wa nahan nafsa anil hawa, Pak, menahan hawa nafsu. Niku tenggene surat ke-89 surat An-Nazi'at. Fa amma man khofa, siapa orang yang hatinya takut maqama rabbihi, takut dengan kebesaran Allah, takut hanya Allah yang punya surga dan neraka, takut nanti kalau dihisab bagaimana, takut nanti kalau melintas sirat bagaimana, takut nanti kalau bangkit dari kubur rupanya seperti apa, takut nanti kalau di alam kubur dapat siksa apa, dapat nikmat, takut. Maka diikuti karena ketakutan itu wa nahan nafsa anil hawa, dari ketakutan itu bisa menahan hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu yang akan menjerumuskan ke lembah yang dimurkai Allah, nafsu yang mengajak perbuatan keji dan mungkar, nafsu yang selalu mengajak perbuatan dosa. Maka kalau ini istiqomah, maka saya katakan istiqomah itu terakhir memang, Pak. Istiqomah, Allah berjanji fa innal jannata, maka ini bagi orang ini jannata hiyal ma'wa, surga yang pantas orang ini menjadi tempat tinggalnya kelak. Amin Allahumma amin. Pun monggo bertanya nggih. Niki 44 paling nggih kantun 15 menit nggih maksimal nggih gitu. Insyaallah nanti sekarang tuluknya 38 sudah tuluk sebenarnya, Pak. Ini sudah lebih 4 menit ini gitu. Sudah bergeser agak maju, Pak Eri. Kemarin 41, 40, saya mesti ngikuti yang tiap pagi saya tahu. 39 sekarang 38. Jadi nanti pukul 05.53 sudah bisa sholat isyraq, nggih. Isyraq kan begitu, Pak, nggih. Baginda Rasul mengatakan ini kabar gembira bagi orang sing sekarang belum bisa pergi haji dan umroh karena keterbatasan keadaan. Maka Rasulullah dengan pertanyaan sahabat, Allah itu maha adil, Pak. Dikasih kesempatan, man sholat subuh, siapa orang sholat subuh bijamaatin, kemudian dia berjamaah, terus summa qata, dia duduk tidak pulang setelah sholat itu, yadkurullah, untuk berzikir sama Allah, hatta sehingga tadul asyamsu, terbit itu matahari. Tapi mboten angsal sholat disi. Terbit matahari niku haram sholat, Pak. Niku awal waktu bukhul, di awal waktu setan bergerak menggoda manusia, nggih niku waktu terbit matahari niku, Pak. Tunggu 15 menit senapa setinggi tombak, nggih kisaran 15 menit lah. Ulama sepakat seperti itu. Summa shalat rakaat ini, kemudian dia sholat rakaat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, sholat duha di awal waktu. Kanat selahu keajrin, baginya tuh berhak mendapatkan pahala. Sahabat bertanya, bagaimana soal pahalanya? Kal haja, seperti pahalanya orang ibadah haji yang mabrur, wal umrah, dan ibadah umrah yang mabrur. Sahabat bertanya, gimana ya Rasul? Masa iya? Masa gimana? Tamah sempurna, 2 kali sampai 3 kali tamah sempurna, Pak. Jadi ini kan kabar gembira, Pak. Nggih, kabar gembira, nggih. Nah, kajian ini paling tidak panjenengan bisa menikmati pahala haji dan umroh niku sebulan 2 kali. 2 kali nggih. Nah, waktu kula kali waktu Ustadz Asrori gitu. Hadirin, monggo ada yang ditanyakan Pak Arif. Monggo Pak Arif. Pak Eri, monggo. Monggo, Pak. Enggak apa-apa tanya, Pak. Paling ya nggih, monggo. Monggo, Pak. Berarti lek mboten tanya berarti pun paham saya, Pak. Monggo, ada yang tanyakan? Adik-adik dari Yayasan, monggo. Pak Hasan, biasanya Pak Hasan iki penuh pertanyaan. Monggo. Pak Subii, enggak ada, Pak. Hadirin, yang pasti semoga kajian ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, Pak. Nila kita niki selalu berdoa sama Allah ngeten, Pak. Allahumma ja'alna imanan kamilan. Ya Allah, jadikanlah kami ini iman kami iman yang sempurna. Amin. Wa yakinan shadiqon, keyakinan yang benar. Kemudian wa qalban khasyian, hati yang takut sama Allah, sehingga takut berbuat yang diharamkan Allah, takut berbuat yang
dilaknat sama Allah, yang dimurkai sama Allah. Kemudian wa ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, kita dapat tambahan ilmu dan faham dan bisa menjalankan ilmu itu niku jeneng bermanfaat, Pak. Ya. Rasul mengatakan al ilmu bila amalin. Orang ini berilmu tapi nggak diamalkan, kasyajarati bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Tahu pohon tidak ada buahnya, Pak? Walaupun pohonnya besar, tumbuh besar, daunnya rindang, tapi gak ada buahnya. Kira-kira yang apa, Pak? Diketok tadi jarna, Pak. Potongnya gak ada buahnya, no pemanfaatin gitu. Paling ya sekedar untuk yup-yupan, nggak ada buahnya, nggak kurang bermanfaat. Genten cuma sedikit sekali ya untuk dirinya. Tapi kalau diamalkan ilmu ini, di samping untuk dirinya bermanfaat, juga bermanfaat untuk orang lain. Hadirin, tinggal 5 menit ya Pak. Tunggu mawon nggih. Nah, semoga hadirin sekalian, kajian pada pagi hari ini saya teringat di surat Yasin ayat 13, Pak. Ini memotivasi, Pak. Yaitu para ulama, para kiai, para ustadz, termasuk para pemimpin organisasi apapun, khususnya ketakmiran, Pak. Niki saya ngasih request khusus kepada Abah Haji Eko dan jajaran ketakmiran. Jadi Allah berfirman surat Yasin, surat yang 36 yang setiap Kamis kita baca, di ayat ke-13, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami ini Allah nuhyil, yang menghidupkan kamu wahai manusia, mauta, dan ya, kami yang akan mematikan kamu manusia pada waktunya, wa naktubuma niki Pak, wa naktubuma, dan aku perintah kepada malaikat raqib atid untuk mencatat kodamu yang kamu laksanakan, kamu amalkan selama kamu hidup di dunia, yaitu mulai kamu akil balik sampai kamu meninggal, gitu kan, ngoten Pak. Kan manusia kan dicatat, Pak. Akil balik sampai meninggal, bayi nggak dicatat, Pak. Rufial kolam ansalasin, tidak dicatat perbuatan manusia jika dalam kondisi 3 hal niki, Pak. Pertama, anisobi hataya bluho, dia kecil bayi sampai dia dewasa, sampai dia akil balik, nggak dicatat, Pak. Gitu, adik-adik ini masih belum dicatat amal, cuma kebaikannya akan dilimpahkan sama ke orang tuanya, amin, gitu. Kemudian anin naimi hatta yastaiqadha, dia waktu tidur sampai dia bangun nggak dicatat, Pak. Masih jenengan misalnya turu ngipi melaksanakan ibadah haji nggih mboten nenten ganjaran, Pak. Gitu, soalnya ngipi, Pak. Gitu, tidur nggak dicatat sama Allah, nggak ada catatan malaikat waktu tidur. Terus anil majnuni hatta yafidho, jadi waktu dia gila sampai dia sembuh. Jadi orang gila nggak dicatat, Pak. Gila nggak dicatat. Ada pertanyaan gini, gimana kalau orang ini gila usia 20 tahun terus sampai usia 30 tahun terus sembuh, terus dia sembuh 30 tahun terus meninggalnya usia 40 tahun, yang dihisab yang mana? Mulai akil balik sampai 20, Pak. 20 sampai 30 prei nggak dihitung soalnya gendeng ya. ODGJ ini istilah diapik nek biyen wis gendeng ngene wis gampang. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Niku mboten dihitung, Pak. Terus 30 sampai dia meninggal niku sing dihitung meli. Jadi ada masa jeda, ada masa sing libur ndak dihitung gitu. Hadirin. Kemudian inna nahnu wa naktubu ma qaddamu wa qaddamu. Niki sing luar biasa Pak Eko. Wa asarahum, dan sebab-sebab bekas-bekas yang kamu tinggalkan. Contoh Pak nggih, niki kan kajian akad pagi, masalah hadis Arba'in Nawawi, kajian tentang iman, Islam, ihsan. Luar biasa gitu. Sing mengadakan kajian niki sinten? Nggih Abah Eko dan kawan-kawan. Nggih jelas panjenengan ketransfer pahala Pak Eko, nggih. Amin Allahumma. Ini sebab-sebabnya, Pak, gitu. Ini namanya sedekah jariyah niku nggih niki, Pak. Wa asarahum, gitu. Jadi asarnya ini yang kita inginkan, di samping perbuatan kita juga asar. Asar itu luar biasa. Orang azan, misalkan azan, Mas Vicky. Orang azan nggih, orang azan, Pak. Terus dia azan manggil itu untuk jamaah, dia datang, orang jamaah datang. Dia yang sholat jamaah dapat pahala 27, orang ini berapa yang datang misalkan 20 orang, ya dia
ketambahan dapat 27 kali 20 orang, Pak. Luar biasa. Terus pahala orang sing jamaah yang istilahnya menjadi sebab dia jamaah dipanggil sama muazin itu tidak terkurangi pahalanya sedikit pun, Pak. Nah, niki luar biasa. Asar niki asar, di samping perbuatan secara langsung juga sebab-sebab yang ditinggalkan niki sama Allah dihitung, karena Allah innallaha alimun khabirum bima ta'malu. Innallaha khabirum bima ta'malu. Allah itu maha teliti, gitu, maha teliti, Pak. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Amal sekecil apapun sebiji dzarrah diperhitungkan di hadapan Allah yang baik, yang tidak baik juga diperhitungkan di sisi Allah. Pas saniki pun waktu isyraq, terakhir kita mohon sama Allah bersama-sama semoga kajian Ahad pagi ini bisa istiqomah, Pak nggih ya. Sing penting istiqomah niki lho, Pak. Nggih, istiqomah niki penting, Pak nggih. Ikhlas, ihsan dan istiqomah. Selalu ikhlas karena Allah, ihsan kita tampilkan yang terbaik di hadapan Allah, terus istiqomah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allahumma ij'alna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa aril batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah sabbitna 'alal iman wa wafatna 'alal islam. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam, Allahumma khatim lana bil khair, Allahumma khatim lana bihusnil khatimah biqaulihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah hilaf datangnya dari keterbatasan saya karena kebodohan saya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad